Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Saya itu dulu membayangkan, pohon kurma itu kan gak rata. Kalau dipanjat itu sakit. Kenapa istri seperti pohon kurma? Oke, tunggu dulu, biarin dulu ya. Buah dadamu gugusannya. Saudara, ketika saya mempelajari, sampai hari ini saya belum ketemu 100%, tapi saya lagi cari. Mengapa setan merusak banyak perempuan dengan kanker payudara dan kanker rahim? Kurang ajar betul, saya itu marah. Tolong ya saudara, dari berapa buku yang saya baca, 80% penyebab, ini kalau secara medisnya ya, bukan secara psikis, secara medis. Itu karena BH maupun softex yang dipakai oleh para perempuan itu. Lebih baik saudara beli yang agak mahal, baca komposisinya. Sebab di masyarakat kita, dua barang itu seringkali menggunakan barang daur ulang, recycle. Nah, ada bahan-bahan kimia yang diolah. Nah, di dalam ilmu medis, bakteri dan virus itu sangat cepat berkembang biaknya di tempat yang lembab. Maaf, saya harus berkata. Pembalut wanita itu tempat yang sangat lembab. Kalau saudara salah pakai pembalut wanita yang tidak benar, berarti saya harus cari yang mahal, tidak. Tapi ada di pasaran. Itu masalah penting. Terserap semuanya. Nah, maaf. Payudara dibungkus setiap hari seperti itu. Apalagi senang diketati itu. Sel-selnya nggak bernafas. Maaf, saya nggak bisa bahas ini lebih detail. Ada para ahli yang tahu yang jenis apa dan yang merek apa yang bagus. Ini bahayanya. Tapi secara rohani saya meneliti. Mengapa setan memilih payudara dan rahim? Ngeri saudara. Makin hari jumlah perempuan kena kanker payudara makin banyak. Saya itu ngeri. Saya kena barang itu, aduh Tuhan. Lindungi anak-anakmu dari barang itu. Jaga. Rajin-rajinlah periksa, saudara. Rajin-rajinlah periksa sebelum terlambat. Maka jawabannya ada di 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ditulis begini dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, di Alkitab itu kalau suami yang galak, suami yang ganas, suami yang jahat, istri diberi jaminan kuat, diam, Tuhan bela. Tapi kenapa? Maaf, jangan tersinggung. Kalau istri macam-macam kok suami gak dijamin? Urus sendiri, kata Tuhan. Karena suami itu wakil Yesus. Ayat ini berkata, istri relax. Kalau suamimu macam-macam santai. Dia akan jadi ikan hidup dikeluarkan dari air. Kelepek-kelepek, itu ayat ini artinya. Suami yang kurang ajar pada istri gak tahan lama. Alkitab menulis, kalau nggak mau bertobat, nggak suwe, mati. Catat itu baik-baik. Loh, benar. Sudah banyak yang terjadi. Suami yang nggak bertobat, istri luar biasa. Ingat istri. Saya selalu bicara pada banyak istri yang suaminya lagi gila. Kalau suamimu gila, ibu jangan ikut gila. Kasihan anak-anak ikut 2 orang gila. Betul tidak? Yang satu gila biarkan gila dulu sampai puas, tunggulah. Istri hiduplah sehat dengan Tuhan. Didik anak-anak. Hidup dengan anak-anak, bahagiakan mereka. Sampai waktu Tuhan akan menjamah dan memulihkan. Nah, di ayat ini saya menemukan istri itu sebagai teman pewaris, ada kata waris, dari kasih karunia itu kehidupan. Ternyata rahim dan payudara itulah pusat kehidupan. Betul tidak? Rahim yang menjaga, yang melindungi seorang calon manusia. Buah dada yang menyusui manusia baru. Ternyata setan merusak 2 bagian ini supaya tidak jadi pewaris kehidupan. Nah, ngerti sekarang hukum ini? Maka itu saudara penting sekali kita melihat. Kita kembali ke Kidung Agung 7 ayat 7-nya. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma.
dan buat dadamu gugusannya. Suami dengar, setelah leher, maka seorang perempuan, seorang istri, maaf saya harus ngomong, maka buah dada itu hanya untuk suaminya. Istri akan sangat-sangat diberkati kalau suaminya tahu di bagian ini. Dengarkan itu baik-baik. Maka itu suami, kalau kita adalah makhluk yang lebih cepat selesai dari semuanya, istri kita belum. Maka itu tunggu sampai istri kita siap dengan bagian leher dan payudara. Ini hebat Alkitab. Ayat 8. Sebelum melakukan hubungan itu, ini ditulis oleh Alkitab. Saya kagum, kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Apa ini? Papa menjawab luar biasa. Saudara, jangan melakukan hubungan seks dengan cara binatang. Kitab Imamat melarang itu. Ingat suami istri? Satu buku yang saya baca judulnya Amazing Human Body. Buku itu bagus sekali. Buku itu menuliskan apa perbedaan yang paling mendasar antara manusia dan binatang. Ternyata perbedaannya banyak. Tapi saya sebut 3 saja hari. Nggak mungkin saya ngupas buku itu. 1. Hanya manusia makhluk yang tidak bisa bernafas ketika dia sedang minum. Saya baru tahu. Binatang bisa, kalau manusia tidak. Manusia itu berambut. Binatang itu berbulu. Bahasanya saya beda hair dengan feather. Rambut itu bisa panjang. Bulu itu nggak bisa panjang. Bayangkan kalau singa berambut, salonnya siapa? Ngerti kata itu? Hebat sekali. Hanya binatang yang punya tangan dan punya kaki. Ternyata monyet itu semuanya kaki dan tangan. Sebab fungsi kaki dan tangan beda. Monyet itu bisa jalan dengan tangannya, bisa makan dengan kakinya. Kalau kita tidak. Kaki-kaki, tangan-tangan. Yang paling hebat adalah begitu. Hanya manusia yang organ seksnya itu di bagian depan tubuhnya. Kalau binatang itu di belakang atau di bawah. Maksudnya, saya baca, kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia dengan organ seks di bagian depan. Supaya waktu suami istri melakukan tugas itu, wajah ketemu wajah. Itu namanya fellowship. Kalau binatang nggak perlu itu. Karena mereka hanya seks untuk beranak. Kalau kita beda. Kita seks bukan untuk anak. Itu anugerah, katakan amin. Maka itu setan merusak dengan perzinahan. Jadi itu sebabnya kalau binatang bisa anal, bisa oral. Karena mereka di bagian bawah, di bagian belakang. Mereka nggak tahu. Kalau manusia tidak. Saudara dan saya hanya boleh melakukan seks satu arah saja. Muka ketemu muka, wajah ketemu wajah. Itu fellowship. Kalau itu terjadi, sangat luar biasa. Maka itu nggak boleh pakai cara lain. Itu sebabnya saudara, bagaimana Tuhan memberikan hukum ini. Aku memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusan. Nafas hidung. Maaf. Saudara, Roh Kudus tolong, adik-adik kau dengar baik-baik ya. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa dunia mengakui tulisan tertua yang menyebutkan kapan seorang istri itu mencapai kepuasan yang tertinggi ditandai dengan nafasnya, saudara. Amin kan gereja? Mengapa kita nggak pernah tahu ada hukum sehebat ini dalam pernikahan kita? Hebat sekali. Maka itu saudara, Tuhan membawa saya dalam cerita masalah keluarga di kelompok yang banyak bukan Kristen. Kalau saya memberi seminar atau ceramah tentang keluarga, didik anak, tentang seks, saya itu nggak pernah bawa buku apa saja. Sebab seorang penceramah atau pemberi seminar itu harus punya pustaka. Nah saya ini pustakanya cuma Alkitab. Maka itu kalau selesai ceramah, selesai seminar itu, pasti ada orang tanya, Bapak baca buku apa? Karena selama Bapak ngajar, Bapak nggak nerangkan buku ini penulis ini.